Harapannya jam 11 sudah selesai, dilanjutkan ramah tamah dengan apa yang disediakan oleh Sahibul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa mabang. Yang mulia senior kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus, yang mulia Sahibul Bait, dan segenap rekan-rekan alumni. Mama udah puasa masih hasud aja. Sisa. Sampai mana saya ngomong tadi? Hasud, tren. Sampai ya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya bacakan susunan acara kita, sebab walaupun dadakan tetap kita susun acara ini seformal mungkin, karena harapannya akan besar manfaat buat kita semua dengan adanya silaturahim seperti ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Anwari. Yang ketiga sambutan Sahibul Bait Bapak Ustadz MC Habudin. Sambutan selanjutnya Ketua Ikhbas Korwil Bogor oleh saya, tapi akan saya wakilkan kepada Mama dan saya batasi 3 menit saja. Alhamdulillah. Pembalasannya hebat. Pembalasan hebat. Jangan ada transfer. Iya. Jangan ada acara yang kelima, tulisannya tasasulan ini. Tasasulan. Ya, tasasulan kirim hadiah khusus guru kita dan Sahibul Bait ahli kuburnya dan buat ahli kubur kita. Acara yang selanjutnya nasihat dari senior dari guru kita, sedianya akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus dan Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati. Tapi tadi sudah disampaikan, nanti insya Allah hanya akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus. Dan acara terakhir adalah penutup doa, karena semuanya biasa baca doa, jadi doa bersama saja. Ya. Dan acara terakhir yang sudah ada di sekitar kita, prasmanan dan lain sebagainya. Iya. Ya, ada cerita menarik sebelumnya yang ingin saya sampaikan, walaupun saya ragu ini cerita menarik atau tidak. Ya. Ceritanya tanggal 25 Ramadan saya dan beberapa orang, Ustadz Ali, Haji Alwi, Mama, Haji Mutadin berangkat ke Cikaroya memberikan titipan sodakoh yang kemarin dikumpulkan dalam rangka THR. Sampai di Cibadak, Mama turun ke ATM mau menarik uang, sebab judulnya ini cerita menarik. Ternyata tidak bisa. Akhirnya nyampe di SPBU depan Cikaroya, mau menarik lagi dan tidak bisa juga. Jadi judulnya tidak menarik ini. Karena memang tidak bisa ditarik. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Akhirnya yang ingin saya sampaikan, kita tidak ketemu Umi, tidak ketemu Kang Ansor, tidak ketemu Kang Haji Budin. Kita hanya ketemu perwakilan, yaitu Kiai Haji Fikri Al-Majid yang saat ini sebagai Ketua Yayasan Sunanul Huda. Ketika diserahkan uangnya, berikut datanya, beliau tidak berkata-kata, hanya meneteskan air mata. Nah, ini yang menurut saya menarik. Dan disitulah mudah-mudahan yang kita lakukan, walaupun Mama menariknya tadi tidak di ATM tidak keluar, tapi disitulah mudah-mudahan menarik turunnya keriduan dari guru-guru kita. Dan saat ini pun mudah-mudahan acara kita pun seperti tadi mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terserah itu cerita menarik atau tidak, saya bilang dari awal. Seperti itu adanya. Jadi Mama jangan lagi nanti sambutan, jangan ngomong-ngomong TF ya, karena sudah saya wakili. Baik, kita lanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Abdul Anwari, dipersilahkan.
Baik, selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita sudah kangen dulu kita dengar ketika muhadharah. Ya, sekarang kita akan dengarkan kembali dari Ustadz Abdillah Anwari. Dipersilakan, dirinya baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله
kan? Dibacakan jangan? Mudah-mudahan hari ini pengorbanannya menghancurkan warungnya tadi kata dia diganti dengan yang lebih baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua ternyata beliau adalah seorang kabel. Baik, selanjutnya ini juga yang acara inti kita, sambutan dari Ketua Ikhbas yang akan diwakili oleh Mama teh sebenarnya Mang Maksum gitu kalau belum tahu, tapi sudah terlanjur Mama dia. Bukan. Nah, mewakili dari Ikhbas Korwil Bogor dipersilahkan. Silahkan Mama. Alhamdulillah wa ba'du. Hebat kan sambutan saya. Aduh. Yang kami hormati al-mukarramin sekalian, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini telah dapat berkumpul bersilaturahmi di kediaman Bapak Ustadz Syihabuddin. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua, wabil khusus untuk sahibul bait sekeluarga. Waalaikumsalam. Belum lah, tak dulu. Tadi berapa menit katanya? Ya tadi pertama udah ada sambutan pembukaan yang kata dia lucu apa menarik apa enggak. Bahasa Sunda nama cek urang mah kumasia we. Makasih Mama. Iya, alhamdulillah. Ini siap senyum sambutan. Terus acara. Ada gambarnya ini. Cicing aja. Ente kalau lagi pusing udah sendirian aja, ngajak yang lain. Kita mah lagi pada bahagia. Barusan udah disampaikan oleh Saibul Bait tuh. Ya, alhamdulillah. Pertama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan daripada seluruh al-mukarramin, wabil khusus para senior, khususnya guru kita Bapak Ki Haji Muhammad Firdaus, yang alhamdulillah selalu membimbing kita dan merestui setiap kegiatan ataupun ide-ide yang kita angkat ataupun minta izin. Seperti menindaklanjuti tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Malik, dan tentunya alhamdulillah selama kurang lebih 12 tahun ini program pemberian THR itu sudah berjalan, dan alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan. Seperti yang saya sudah laporkan bahwa tahun ini peningkatan 3.450.000 rupiah. Jadi total 4 juta, peningkatannya 4.350.000 rupiah. Sedangkan total yang kita dapatkan pada tahun ini 34.450.000 rupiah. Tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya kepada seluruh al-mukarramin sekalian. Dan tentunya alhamdulillah pula terlaksananya acara silaturahmi pada kali ini itu berawal dari obrolan iseng saja, dan alhamdulillah Allah punya kehendak sehingga acara ini terrealisasi, yang alhamdulillah sambutannya juga daripada tuan rumah ini sungguh luar biasa ya. Tadi beliau minta diakuin atau belum, ntar diakuin resminya kalau sudah madang ya. Betul. Dengerin kata mama nih kalau belum madang masih setengah diakuinnya, ntar kalau udah madang resmi ya. Ya, alhamdulillah tadi beliau sudah mempersiapkan, katanya boleh dibawa terutama buat mama, nggak usah membungkus sendiri, bungkusin kalau emang aku ke mama mah. ya gitu. Ya udah waktu ya, masih panjang nggak? Habis. Ya mama menyampaikan itu saja ya, karena di sini mah tadi juga katanya nggak perlu ngaji, orang tukang ngaji semua ya nggak perlu menjelaskan ngaji, kata Ustadz Syihabuddin, orang tukang ngaji semua. Ntar sama sini mah panjang-panjang juga, amplopan. Mantap gitu aja ya, apa yang mama sampaikan hanya pertanggungjawaban dan terima kasih atas kegiatan kemarin. Mudah-mudahan kegiatan baik kita apapun itu senantiasa selalu istiqamah dan selalu meningkat.
Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakilin, amplop begitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillah, baru kita telah sampai tangga kampung. Masuk di Ya Nabi salam Selanjutnya, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat yang besar Allah telah berikan kepada kita adalah berupa kesehatan. Maka kita sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah ke atas junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngomong apa ya? Sultan Mas. Masalahnya biasanya suruh doa, tapi doa japri sama saya, doanya tawil, tawil teing. Yang kedua diterima, yang kemarin gagal lagi. Menarik ini, menarik. Jadi sekarang suruh sambutan. Yang terutama saya bersyukur kepada Al-Mukarram Min atau Mun yang pada ini bil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ustadz Firdaus yang alhamdulillah menyempatkan diri. Sesungguhnya beliau banyak jadwal tidur, jadwal mana-mana. Dan seluruh asatid ya asatidah, dan juga khusus yang paling jauh tuh ya, paling selatan ya, MAG ujungnya beserta ibunya ya. Ada lagi yang jauh, Pamoyanan, alhamdulillah. Pak Surya Prabowo. Oh ya, Prabowo ya. Hati mah Jokowi. Kampanye aja. Maka untuk itu tidak ada kata yang pantas saya katakan kecuali saya bersyukur kepada Allah, dimana ternyata Majlis Taklim Al-Mubarakah Kegunturan Madu begitu indahnya pemikiran beliau para senior saya, sehingga terpilihlah Majlis Taklim Al-Mubarakah untuk berkumpul. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya dari kemarin saya meriang enggak, sakit enggak. Ya, kenapa? Saya bagaimana ini besok? Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang dimuliakan sama orang. Jin juga. Kalau kata bahasa Buya kan begini, kita ini adalah kabel. Kabel.
Cuman kabel itu ada kabel yang gede, ada kabel yang kecil. Ternyata ini kabel yang kecil ada di tengah-tengah kabel yang besar. Masya Allah. Mama kabel apa? Semi. Si kering itu. Maka untuk itu tidak ada lain kita kecuali sekarang telah disatukan dalam wadah Majlis Taklim Al-Mubarakah tanpa dipinta, yahdihim rabbuhum biimanihim. Yang menghadirkan kita di sini adalah Allah Subhanahu. Pantas kalau saya katakan firman Allah ya, surat Yunus 57, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Alhamdulillah. Katakan Muhammad, bifadlillah, tanpa saya pinta, tapi alhamdulillah Al-Mukarram Kyai Ade Mulyana memilih tempat, Ustadz Malik memilih tempat, semuanya memilih tempat. Inilah yang disebutkan saya tadi madu. Kagunturan madu. Idenya ke mama. Ya, ide dari mama. Gitu. Mama selalu tersebut hebat. Tiara ya. Gitu. Alhamdulillah. Maka untuk itu dengan rahmat Allah dan karunia Allah, fabizalika, segala nikmat yang saya dapat terima, falyafrahu, bersyukur saya kepada Allah. Girang sama Allah betul-betul. Masya Allah. Ya. Tuh. Inilah ya yang disebutkan ya sama bapak-bapak asatid ini, saya sebutkan adalah senior. Tahu senior apanya? Umurnya sekarang sudah memasuki usia 57 tahun, tapi masih produktif. Tahu produktif apa ini? Aja mama ya. Jangan kode ya. Huwa khairul, itu saya bisa menyempatkan diri, ya jemaun yang dikumpulkan. Saya tukang dagang. Pagi-pagi saya berangkat ke pasar, saya siap tutup warung. Yang omset saya alhamdulillah 3M. dapat nyantrenkan si Abdul Fatah Ramadan di Al-Um. Masya Allah. Tapi dengan ini saya hancurkan semua ini sementara, tunda sementara. Saking apanya? Saking girangnya, saking atoh. Maka untuk itu patutlah saya bersyukur kepada bapak-bapak Al-Mukarramun ya, berikan support saya bahwa saya ke depan akan lebih maju lagi di dalam membina, membangun, mendidik anak-anak yang ada di Majlis Taklim Al-Mubarakah ini. Mama nggak kedengeran amin nih, pelan apa? Amin nanti. Baru dah nyodor ya. Ngamen mah nggak jadi udah. Tuh. Maka untuk itu ya, bapak-bapak, tadi kita bicara kabel ya. Kabel itu sambungkan kepada pidato ya. Kalau ini ya, ini apa? DRS. Kawil. Dokter ya. Saya masih ingat, kita adalah guru, kita adalah mengajarkan ilmu. Satu adalah daripada mama, buya, kalau dulu AA, Dadun Sanusi, zaman kita mah. Nah ya, Sadromli ya. Tuh, yang masa senior-senior kita nih dulu siapa tuh? Tinggal berapa? Nahrawi, nah alhamdulillah. Azmi. Jangan ngitung. Oh jangan ngitung. Itu masih AA. Ya. Jangan dihitung-hitung, TF aja TF. Apa kata beliau? Kalau kalian mengajar kemudian tidak belajar, berhentilah mengajar. Masya Allah. Alhamdulillah, wasilah ada yang meninggal dunia. Saya beserta beliau nih, Kiai Firdaus. Saya masih ingat di bawah pohonnya kita ngomong waktu itu. Emang ada pengajian di mana? Di Abah tuh hari Sabtu. Menarik nih? Hari kan menarik nih. Selasa. Iya gitu. Selasa deh.
Terus ada apa? Kita sekarang harus gabung. Padahal saya sudah mengikuti Abah Bahrum pada hari Minggu. Kemudian alhamdulillah petunjuk beliau ini ya, saya ikutin pengajian di hari Sabtu. Tiba-tiba di hari Sabtu ya, saya dikenalkan sama Bang Oman. Saya paling nggak mau dipanggil Ustaz. Kenapa? Saya takut suruh ngaji. Maunya udah orang biasa, jadi gampang kita gitu. Disebutkan, udah dikenalkan sama Kiai Muhtadin. Tuh, terus saya ditarik ke sana sampai saya dikasih sorban sama Abah Bahrum, ya. Saking saya harus ke sana. Maka alhamdulillah saya masih mengikuti pengajian hari Selasa di Pagentongan. Pabidzalika falyafrahu. Maka untuk itu, inilah buat kita, mari sama-sama di dalam mengajarkan kepada diri kita pribadi. Setelah kita bisa mengelola diri pribadi kita, mari sama-sama amalkan kepada yang lain yang membutuhkan. Ya, janganlah sampai kita apa yang kita sampaikan padahal kita belum mengerjakan, ya. Maka itu jangan sampai ada yang jadi batu sandangan buat kita. Yang enak mah kalau nyuruh orang sholat, kita sudah sholat, itu yang lebih enak. Nah, jadi Yeni itu bicara seperti itu, ya. Maka saya dengan panduannya adalah para asatidz yang hadir di sini adalah ya tunjukkan daripada, ini jadi pebelit saya ngomong nih, ya. Keder saya ngomong, ya. Ngomong apa ya? Ya dorongan daripada rekan-rekan yang hadir di sini, saya semakin berani. Mobil khususnya Ade Mulyana narik saya ke Pagentongan, saya ditarik ke Mama Palak, saya ditarik ke Empang, saya dibawa sama beliau. Ke Cebur. Nah, lain yang dibeli apa? Menarik banget ini. Docelang, timbang jotlang doangan. Tengah malam saya gelayapan, Masya Allah, orang udah enak-enak tidur, saya dibawa-bawa. Inilah rahmat buat saya. Iya. Ade Mulyana, bukan Ade Mulyana. Lampu motor mati lagi. Jadi kan begini ya. Nih mari ya. Saya masuk 82 Sukabumi, keluar 87. Jangan dihitung berapa tahunnya. 87 masuk di sini, saya pulang ke Palabuhan, disedain masjid dan masjid, tapi saya ke Buya waktu itu, bud, maneh lamun hayang berkah tong cicing di imah, tong cicing di imah. Akhirnya, alhamdulillah, saya hijrah lah di sini. Makanya saya orang hijrah nih, bapak-bapak orang Ansor. Orang Ansor kan bagus-bagusnya, gitu. Punya sawah dikasihkan, punya anak yang cakep dikasihkan. Ansor. Itu. Nah 87, 89 saya nganggur, nggak punya perjalanan apa-apa. Yang pada akhirnya pernah sekebangunan, pernah saya jualan rokok. Ini panjang dikit nggak apa-apa? Nggak apa-apanya. Ini mah pengalaman aja, tuan rumah. Mohon maaf, saya batasi Pak. Saya batasi 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Baik. Nah sudah begitu. Kemudian saya sempat adalah melanglang buana antara Kencana dan Kalimurni, ngelayap tengah malam. Langlang buana mah jual Ustaz. Iya. Pada waktu itu ketemu dengan internal kita, diantaranya ada hubungan kabel interkom zaman dulu, dihubungkan dengan saudara Jua almarhum Dana. Bentuklah pengajian. Sekarang beliau yang masih ngasuh pada malam Senin, ya, di Bojong Jengkol. Tuh interkom kan itunya hasilnya. Tuh alhamdulillah tuh. Yahudi itu. Ketika saya giliran narik ke sini, saya mau narik, bilang sama abang saya, maneh bagaimana sih? Di Curug nggak pernah ngaji, kok orang luar mau disuruh ngaji ke sini? Berhenti saya ngaji di Ujung Jengkol. Kata saya, kalau begitu saya diaku atuh ya. Nah, jadi ceritanya belum diaku nih sebagai warga gitu. Tuh, ya curhat ini mah. Tuh. Jadi itulah
Makanya saya daripada Kampung Curug kenalan Kencana sama Kali Murni sama Bojong Jengkol. Kenapa? Karena ada hubungan saya secara pribadi, batin saya kental dengan adanya pengajian yang diasuh sama beliau Kyai Firdaus. Gitu. Alhamdulillah. Seiring dengan jalannya, kemudian saya masih bingung, ya. Tiba-tiba adalah alumni. Tahu siapa sebabnya itu? Saya. Jelas dah kalau udah begini mah ya. Ya, jelas kan? Gitu. Saya dimasukkanlah grup alumni. Maka untuk itu saya masih bingung di alumni ada siapa. Karena setahu saya almarhum Ustadz Soleh, ya, Al-Mukarram, ya sekarang Ustadz Nahrawi, Ustadz Pudin, kemudian Ustadz Romli, kemudian AB apa namanya? AB Batu Gede, ya Romli juga. Kalau sama beliau Kyai Jainuddin adalah Kyai Istihori, itu senior saya, ya gitu. Maka untuk itu terjadi seperti ini. Yuk kembali falyafrahu. Inilah yang patut dibanggakan, ya, di hadapan Bapak. Melalui syariat pertemuan ini saya diakui belum nih saya? Udah diakuin, alhamdulillah. Sah. Alhamdulillah tuh. Maka untuk itu Masih belum yakin Maya. Masih belum yakin saya betul-betul Masya Allah, ya Allah, gitu. Kasih ramadu hari ini. Maka untuk itu, ya, saya tidak ada lain kata yang dapat saya sampaikan kecuali satu. Alhamdulillah atas kehadiran para senior, para junior. Tentu saja tidak ada lain kecuali kita di tempat ini, kecuali malaikat mubeng kita saking ridhonya. Karena ini adalah tahapannya silaturahmi bifadlillah wa birahmatiha huwa khairum mimma yajma'un. Saya gugurkan kewajiban saya yang lain, satukan di sini, maka alhamdulillah terkumpullah saudara-saudara saya. Maka saya akuin, tapi titip, umur nggak ada yang tahu. Apa yang muda dulu, apa yang tua dulu. Serem nih. Ya, kan begini. Nih masih ada samping saya ngomong. Kalau masih ngerokok, kalau masih ngopi yang banyak, ngerokok yang banyak, itulah kenikmatan yang paling besar. Kata dia ini. Yang ujungnya nggak enak. Kalau bisa kawin lagi. Ujungnya kurang enak. Kata dia, yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok juga mati. Kata saya mendingan ngerokok tuh Pak Ustadz, tapi dia nggak ngerokok berhenti. Yang ngerokok jadi imam. Waduh. Maka untuk itu betul-betul kegembiraan saya tidak bisa dilukiskan dalam tempat ini, tapi akan terkenang dari sejak hari ini sampai yang akan datang. Titip saya terakhir, wasiat saya kepada semua yang hadir di sini. Wasiat nih. Ya. Andai saya meninggal dunia, kirimkan doa. Oh ya. Bisa topat. Saya topa, ya. Diambil. Ambil dia. Ya, ambil. Mandikan saya. Kapanin saya. Doakan saya. Begitupun kalian. Begitu innalillahi saya akan datang lebih utama. Amin. Sebab kita tidak pangkat di hadapan Allah, tidak kaya di hadapan Allah, tidak titel yang besar di hadapan Allah, tetapi orang yang pangkat di hadapan Allah disebutkan yang sukses, dapat menghantarkan, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh amal kita dengan para dulu yang kiainya, ulamanya ibadah 500 tahun, kan ada kisahnya ya. Tapi minta dimasukkan ke surga dengan amalnya. Kisah Mas'un. Sabun Mas'un. Akhirnya dia nggak mau, tapi dengan izin Allah, keadilan Allah, wallahu khairul hakimin, ternyata 500 tahun ibadah hanya nikmat mata saja yang masuk ke surga. Tuh, kalaulah sudah itu
nikmat mata ke surga, nikmat kaki, nikmat badan semuanya ke neraka. Akhirnya dia sadar, begitu baiklah kalau memang itu saya terima sekarang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hah? Pas. Akhirnya karena sudah dipas, jadi ya saya ucapkan terima kasih dan begini adanya. Silahkan dinikmatin. Nanti apa sekarang? Silahkan ya apa adanya. Mau dibawa juga silahkan. Saya tenang, suka dan ridho karena kedatangan Bapak ke sini adalah membawa madu, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sajikan yang tidak pantas, yang kurang sopan, penataan yang tidak bagus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas keluarga almarhum Bapak Munin yang memiliki majlis, Ibu Rodiah, saya menghajubkan jazakumullah khairan kasiro ahsanal jaza. Semoga segala langkah amal bapak-bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjang umur, satukan yuk kita. Jangan hajat doangan kalau diundang. Sekali-kali undang silaturahmi. Yang paling sedih ini. Ya beliau ini sering yang kemari. Kumpul sama saya. Ini juga nih. Mana lagi? Itu juga. Mari sama-sama. Ayo, mau ada sahriahan silakan. Mama lupa nih. Hah, Mama? Oh iya, jengkol. Iya, alhamdulillah saya terima insya Allah. Kenapa? Saya alhamdulillah diakui sama bawahan sekarang menjadi buya. Dikarenakan dulu adalah AA. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, berkah ilmu, berkah harta martabat kita. Semoga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nggak pantas yang memberikan satu nasihat dan satu kata sambutan karena disuruh. Ini mah tahu ada amplopnya apa enggak, siapa yang nyuruh ini? Tanggung jawab nih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susulan yang lainnya susulan. Ya, susulan. Baik, mari sama-sama kita ikuti acara tawasul yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Ade Mulyana MAG dan nanti doa Bapak Ustadz Romli. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi azim mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi azim mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi azim mahabbataka. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya Nabi Allah wa ya Habib Allah wa ya Safi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Bait sekeluarga, para asatidzah, para alumni hadirin
yang saya tidak absen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, siapapun wasilahnya, undangan spontan yang diinformasikan untuk bertemu di tempat ini, sama pribadi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang perlu kita syukuri hari ini adalah kita sudah dapat merampungkan satu, yaitu paket Ramadan. Pertama puasanya, yang kedua zakat fitrahnya, yang ketiganya kita mengiringi keberangkatan Ramadan dengan bertakbir. Ini kalau kita resapi, bulan mana yang berangkat diiringi dan takbir? Hanya bulan Ramadan, berarti 3 kita sudah. Yang keempat, kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Kalau tadi kata Sohibul Bad, beliau ini keluarganya didadami dengan madu katanya. Luar biasa. Jadi saking nggak bisa nyebutnya ini, saya sendiri sangat bergembira sekali. Alhamdulillah, yang namanya alumni ini nggak dilihat tahun berapa keluarnya dan tingkatan-tingkatan siapa. Ini alhamdulillah. Itu antara guru dengan murid hubungannya fitrah. Jadi kalau ada orang itu namanya alumni Cigaroya, biar ada di Papua, tetap saudara kita. Jadi hubungannya erat sekali. Luar biasa. Dan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang muda-muda dari saya. Dari gerakannya luar biasa. Karena materi pengajian yang diberikan oleh Buya ini adalah sifatnya komprehensif. Jadi komprehensif ini harus kita ikuti. Jadi Buya ini nyetak santrinya nggak harus jadi ustadz, jadi pedagang, jadi pejabat. Nah ini contoh buat kita. Jadi kita juga mencetak ini jangan jadi apa, bukan cuma jadi ustadz aja, jadi pedagang, jadi pejabat, gitu kan. Jadi arti dikenakan dengan dunia luar. Nah maka oleh karena itu dengan seperti ini, kan ini bukan pemikiran-pemikiran model kita yang tua-tua begini. Mungkin yang tua yang mau ruang riung begini cuma saya, emang saya hobinya bersatu. Iya. Kalau Haji Alwi orang nanyakan, Pak Ustadz sama Haji Alwi tuan siapa? Ayo. Tuan siapa? Ayo, tuan siapa? Abah kayaknya, sebab panggilannya udah Abah sih. Nah, gitu. Tapi paling tua mah mama. Nah, tapi alhamdulillah luar biasa. Sampai namanya saya mendapatkan dari Buya ini adalah yang jalurnya ke politik adalah wasiat beliau. NU jalankan. Kalau berpartai PKB, sehingga saya kemana-mana tetap di dalamnya ada gambar PKB. Luar biasa. Terima kasih Kiai Muhtadin, Kiai Surya, juga apalagi Haji Alwi dan lainnya sudah benar-benar NU beneran. Luar biasa. Lucu. Nah sikap kita sudah ini perlu diinformasi, sudah mewarnai, mengibarkan Sunanul Huda di tengah-tengah kota kita. Alhamdulillah. Ada undangan Masjid Raya, kita ketemu semua. Ada Masjid Al-Ghazali, kita ketemu semua. Cuma karena kemarin dengan Bima Arya itu cuma satu kecamatan diambil, ya dari alim ulama yang 11 itu kemarin silaturahim. Nah itu, ini kita alhamdulillah. Jadi sehingga orang-orang Kementerian Agama sudah tahu bahwa ini Cigaroya, kita udah membawa Cigaroya, udah mau berkah ini. Yang kita itu. Jadi kita membawa nama baik pesantren kita ini membawa berkah. Nah maka oleh karena itu alhamdulillah. Jadi kita kembali lagi hari ini kita mensyukuri apa yang kita lakukan kemarin. Tentunya kita berpikir kenapa kita mampu bisa merampungkan satu paket Ramadan.
Karena kita pertama itu persiapannya dari jauh-jauh hari. Pantas kita entah bubaran ini kita ngumpulin lagi ajang Ramadan yang akan datang. Karena enak banget bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, duit punya boleh ngumpulin setahun, kan gitu. Badan sehat, terawih kita kan enak ya, Masya Allah. Jadi makanya kenapa ini kita bisa mampu orang-orang di dalam masalah ibadah juga semakin semakin jauh. Ya karena memang serba dadakan. Kalau kita kan boleh setahun ngumpulin untuk nyaman di bulan Ramadan, kita sudah persiapkan dari jauh hari. Jangan segala macam di bulan Ramadan. Jadi akhirnya ibadah yang gini ini. Kenapa? Kita orang yang sangat malu banget kita di hadapan Allah. Kata orang ada yang nyebut kiai juga, ada yang nyebut ajengan juga, ada yang nyebut ustadz juga. Tapi kalau kita pikir dalam singgungan Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya, satu hari satu malam 24 jam. 24 jam dibagi 3, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk usaha. Kata Imam Ghazali, kalau punya umur 60 tahun, itu yang dipakai tidur saja 20 tahun. Dipakai ke sana kemari main HP segala macam ya kagak ada artinya, kagak nilai pahala 20 tahun. Kalau punya umur 60 tahun berarti udah kesita tuh waktu 40 tahun. Sebelum akil balik 15 tahun, 5 tahun, ngeblaurnya berapa tahun? Yang begini mau masuk surga. Kita coba. Tapi alhamdulillah dengan anugerah Allah tadi kul bi fadlillah wa bi rahmati. Anugerah Allah diantaranya itu apa? Yaitu bonus yang Allah berikan kepada kita adalah bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Nah kita dengan 3 ini kita bisa punya harapan. Semangat. Gitu. Jadi punya harapan kita ini. Nah itu kenapa? Karena kita ini kalau kita bisa melaksanakan, memanfaatkan bonus besar-besaran yang Allah berikan kepada kita merupakan anugerah Allah. Jadi hari ini kita intinya juga adalah untuk menyatakan rasa gembira yang satu paket Ramadan kita udah selesaikan kemarin. Tinggal kita dah Faiza farokta fansob wa ila rabbika farghab. Nah kita setelah ini kita udah mulai ngumpulin lagi yang akan datang supaya umur kita saya bulan Ramadan kan enak banget ya. Enak banget di bulan Ramadan, kita taraweh, kita baca Quran, gitu kan, duit ada, kan luar biasa. Kita sehat, perempuan sehat, emang gak enak ya kita? Aduh, bukan main. Kain pada PHS boleh ngasih juga. Kan begitu ya. Buahan banyak jaringan, ada undang ke Solo, balik ke WHS, WHS kan begitu ceritanya. Dan gitu, luar biasa. Makanya alhamdulillah kita udah menyatakan kepada masyarakat di zaman-zaman sekitar tahunan 1985 orang pada takut punya mantu santri. Kata Haji Alwi katanya jangan pakai bocah ngedimin bocah nangis, ada bocah perempuan nangis wae. Kalau lu nangis nggak berhenti, gua kawin kan mau ustad lo. Sampai berhenti itu bocah jangan begitu. Makanya penampilan harus ada penampilan kita itu sebagai santri supaya orang tuh mau punya mantu santri dan gitu itu karena alhamdulillah ternyata sehingga yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf kayak ashabus suffah orang yang pulang berangkat dari hijrah dari Mekah ke Madinah kan 400 orang yang modalnya jemput diem di mana di emper masjid malam ibadah siang dia perang kalau ada orang mau ngasih saya mah ngakunya saya mau baru 1 hari gak makan, mau tak kasih 2 hari, kata 2 hari, saya butuh 3 hari. Bagaimana penampilannya luar biasa, kagak nyangka orang, dianggapnya kaya dia. Jadi ini adalah dijaga kendali oleh Bu Yamah, kita juga harus berpenampilan, gitu. Ya harus berpenampilan saat ini supaya orang itu nyatakan anak takut, dia mau jadi apa sih gitu. Iya makanya gitu. Jadi kita ada kemarin guru agama harus biar keren. Itu boleh ngutang-ngutang ke mobil kalau bisa ngutang mobil biar kelihatan. Lanjutkan. Iya. Balik tenang balik. Impas we jakatin tuh mobil. Gitu. Jakatin. Ya. Dan mulai itu berapa duit itu 2,5% keluarkan. Ya. Karena kita ini sedang membuat menciptakan suasana yang sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu yang menurunkan ketentraman di dalam hati orang mukmin. Liyazdadu imanan ma imanihim.
Jadi Allah yang memberikan ketentraman di dalam hati orang mukmin. Mukmin yang mana? Mukmin yang mendongkrak atau membuka pintu sakinah. Jangan disebut doangan sakinah teh, kalau dibuka pintunya. Pertama zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Biar katanya harta banyak, bro dijuruk, bro dipantok, ngelayah di tengah imah, digigit sejabrik, segorong, sejamrong. Kalau nggak zikir sampai itu hukum nggak pakai zikir loh, bacaan roma-romanya tetap harta banyaknya digoyang terus, nggak akan tentremnya. Yang kedua yaitu untuk membuka pintu sakinah itu, ketentraman itu adalah membaca Al-Quran. Apakah ayat-ayat tertentu gitu? Paling tidak yang namanya zikir mah ada zikir sunnah, ada zikir fadilah. Zikir sunnah mah yaitu iza qadaitum sholat tanpa zikrullah. Apabila kamu telah selesai maka berzikirlah kamu kepada Allah. Dalam ayat uzkurullah zikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Menurut ulama tasawuf zikir yang banyak paling sedikit 3000. Menurut umum fuqaha yaitu paling sedikit yang namanya banyak 300. Nah maka di situ zikir yang banyak. Alhamdulillah kan kita kayak sebelah sampai tadi masih di itu. Ya, selamat datang. Lanjutkan. Alhamdulillah dengan mantunya. Ya, datang sih ini. Ya. Ya, terus. Mantuk. Iya. Luar biasa. Semakin hangat, alhamdulillah. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita kembali lagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah hakikatnya bahwa kita telah merampungkan satu paket Ramadan. Puasa Ramadan, kemudian zakat fitrah, yang ketiga bertakbir, yang keempat sholat Idul Fitri, yang kelimanya silaturahim. Ini adalah satu rangkaian daripada satu paket Ramadan. Kenapa kita bisa mampu? Karena kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi makanya persiapan dalam masalah ibadah itu ibadah apa saja? Puasa, ibadah haji, sholat, itu persiapan pertama moralitas, sambut kewajiban dengan rasa gembira. Yang kedua persiapan fikriyah, keilmuan. Yang ketiga yaitu persiapan jasadiah, fisik harus sehat. Yang keempatnya persiapan maliyah, harta. Kenapa? Karena semuanya ini satu bulan Ramadan ini 11 bulan sama dengan satu Ramadan kepentingannya. Nah maka oleh karena itu di sini kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Dan selanjutnya kita ini si saat-saat sekarang kita harus menciptakan suasana masyarakat yang sakinah, yang tenang, tentram, yaitu harus didongkrak, yaitu dibuka, yaitu dengan zikrullah. Yang kedua banyak baca Al-Quran. Yang ketiga yaitu berdoa. Yang keempat zikrullah itu adalah banyak sedekah. Maka alhamdulillah ke masyarakat juga kita dorong supaya bersedekah. Saya mencontohkan kepada murid-murid saya
Pertama yaitu kita pergi haji, 2 kotum itu kita keluarkan zakatnya, nanti wajib gitu, 2,5% dari harta yang kita keluarkan untuk pergi haji. Yang kedua, kemarin 1 tahun itu saya mengeluarkan, karena kalau Ustadz itu menyampaikannya nggak riak, kita alhamdulillah itu nggak riak. Jadi kita keluarkan tuh dari mulai uang muka sampai selesai berapa tuh mobil gitu kan, kita keluarkan 2,5%. Itu nyontohin murid saya itu. Yang ketiga, nanti kita ini bikin rumah, berapa duit bikin rumah tuh habisnya, 2,5% kita keluarkan. Ini nyontohin murid saya nih, supaya kan apa, karena ini berkah ini udah nepak ke murid. Seperti misalnya tadi main itu pakai rekening begitu, murid saya udah main begitu ceritanya, transfer masuk mana masuk, masa ya udah itu tanpa dikomandoi, tanpa disuruh lagi. Saya punya murid juga, dia punya jaringan mereka, jadi mau Ramadan kayak gitu atau transfer. Kan bisa menarik. lagi kurban. Kurban apa? Dikirain kurban. Artinya supaya tenang kita itu ya sedekah. Karena apa? Karena ini doktrin dari kita yang baru datang nih, katanya harus banyak sedekah gitu. Ini baru sekadar itu. Kemudian kita bulan Maulid ini berapa nih dapatnya? Kita keluarkan 2,5% begitu. Itu untuk seperti itu. Dan yang kelimanya untuk membuka sakinah agar hidup tenang, banyakin baca sholawat. Maka sekarang sedang saya sampaikan sholawat ini, yaitu yang 4001 satu hari. Yang 1000 itu untuk sholawat, kalimatnya itu diijazahkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Tapi 4001-nya saya dari Al-Mukarram yang baru datang tadi itu 4001. Yang 1000 adalah untuk jaminan hidup di dunia kita nggak akan bersusah, banyak utang bakal kebayar, segala macam urusan akan dimudahkan, segala tujuan akan dimudahkan dengan 1000 dengan syafaat Nabi. Ya Allah. 1000 yang kedua yaitu adalah untuk pembebasan siksa kubur dengan syafaat Nabi. Yang ketiga, 1000 yang ketiga untuk pembebasan proses perhitungan amal kita nanti dengan syafaat Nabi. Yang 1000 lagi yang keempat yaitu adalah proses dalam penjembatnya kita di Sirat dengan syafaat Nabi. Yang satu untuk membuka pintu surga bersama syafaat Nabi. Jadi 4001. Maka mudah-mudahan ini masyarakat yang saya sampaikan. Ustaz ya penasaran. Bersama yang ini coba mendengar kursi bahu. Kalau ini pengen senang baca ini. Jadi kalimatnya ini adalah Habib Lutfi bin Yahya 16.000 setiap 5 minggu sekali turun di Bogor. Maka oleh karena itu ini yang saya sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tenang, jangan mikirin corona, sebab banyak korban psikologis sekarang teh. Udah emang awak kurang sehat, ditambah lagi pikiran kita, apalagi mikirin itu mah Israel akan digempur, kan begitu, udah tambah lagi pikiran kita. Nah maka oleh karena itu mudah-mudahan ini yang saya sampaikan, yang intinya adalah dalam rangka menyatakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita bisa mensukseskan satu paket Ramadan sampai hari ini. Ini luar biasa. Kalau saya sebut ini gembira saya luar, nggak bisa disebut. Kenapa? Ini bukan ini dadakan, segini dadakan. Gimana kalau 15 hari lagi ini? Luar biasa. Kalau 15 hari lagi pada lupa dongan ya. Ini dadakan, ini luar biasa. Demikianlah yang saya sampaikan, janjinya 11:30 beres. Ini ambil dah yang benar, yang anggap baiknya. Kalaupun itu kalaupun itu salah, saya bukan pintu maafan yang selas-selasnya. Lebih 3 menit dari jadwal yang diberikan oleh pembawa acara. Dan gitu. Emang biasanya saya begitu. Jadi kita juga di masyarakat, kalau kira-kira yang aminnya nggak diberkatin, jangan panjang-panjang.
tadi udah pasti diberkati kan begitu ya. Ini untuk semua, jangan banyak mau dipakai orang nantinya. Nah, iya, kalau kepanjangan doa bukan ditambahin lagi, isinya malah dicabut lagi, dipakai lagi. Nah, gitu. Ini adalah kebiasaan saya. Kalau doa itu kita melihat rumahnya diberkatin ya, kalau masyarakat diberkatin panjangan, kalau nggak diberkatin pendek. Ini jadi kita selalu dipakai orang. Demikian saya lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru kita yang sudah menyampaikan nasihat dan ilmu yang begitu menarik untuk kita serap, sangat menarik. Nah, dari susunan acara sesungguhnya sudah finish acara kita. Nanti diakhiri dengan acara ramah tamah. Sedianya makan itu enaknya habis zuhur apa sebelum zuhur? Sebelum zuhur. Jadi bisa kita manfaatkan sekarang, sebab kalau sudah makan tercerai-berai ya, kita manfaatkan sekitar 10 menit untuk barangkali ada diskusi yang mau disampaikan ya, yang sekiranya itu buat program kita ke depan ya. Contoh seperti ini ya, seperti tadi Mama dengan gerakan TF-nya itu, sebenarnya saya dan dia suka ngobrol sekilas. Ini program TF ini harus kita lanjutkan apa tidak? Nah, ya kan kemarin ngomongnya begitu. Dan alhamdulillah ternyata support dari semuanya, tetap kita lanjutkan. Ya. Kemudian, ya kecuali yang sedang istirahat, ya, yang lagi sujud sawi. Ya. Yang kedua, forum kita seperti ini memang sudah hampir vakum, kurang lebih beberapa 5 tahunan ya, ada ya, Pak Ustadz? Terakhir kita mengadakan acara seperti ini tanggal 25 Desember 2015 di Yayasan Sabil Huda di Ustadz Romli. 25 Desember 2015. Berarti sudah 5 tahun setengah kita tidak mengadakan acara ini. Hebat, luar biasa. Dan lomba grup yang penting udah ada lomba grupnya. Jadi kalaupun memang misalkan mau ada kegiatan kumpul seperti ini, apa diagendakan 3 bulan sekali, apa 5 bulan sekali, sebab sebulan sekali terlalu cepat. Yang enak dan yang enak dadakan. Itu bisa kita kondisikan. Yang jelas untuk hari ini sangat berkesan dan menarik ya, dan sangat menarik sekali. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau disampaikan dari yang lain. Kita persilakan dulu dari Pak Yai dari Cihider. Abisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Para masyayikh kiram, guru-guru saya, sahabat saya semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya, sedianya jam 9 udah sampai di sini. Ternyata jam 9 baru berangkat. Jadi mohon maaf. Tadinya di grup udah lihat doa, oh udah ditutup nih, tinggal madangnya nih. Alhamdulillah, kebahagiaan yang sangat luar biasa saya rasakan mengingat sudah 5 tahun tidak ngumpul-ngumpul seperti ini. Walaupun tiap hari kita bertemu di WA, ngintip we orang. Alhamdulillah, nasihat sudah disampaikan oleh guru kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan disertai taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 1 kalimat, 2 kalimat kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya bisa kita tularkan kepada jamaah, kepada santri, dan kepada anak-anak kita semua. Sahibul Bait
yang telah memfasilitasi kumpul kita hari ini. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, tambah sakinah mawadah warahmah dalam kehidupan rumah tangganya, berkah ilmu, berkah rizkinya, berkah keturunannya, diberikan kesabaran, kesuksesan dalam membina umat khususnya di wilayah sini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan yang dikeluarkan hari ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir mudah-mudahan membawa membawa berkah ya. Membawa berkah bagi Sohibul Bait. Ini ngopi pahit banget, ini kopi nggak digulain kali ya. Jadi batuk. Jangan grogi sama mama. jadi pengen batuk kita bisa ngopi. Barangkali sebagai ungkapan atau mewakili Ikhbas Pusat barangkali ya, mewakili Ikhbas Pusat, selamat kepada Ikhbas Korwil Bogor yang telah mengadakan acara halal bihalal pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa terus berjalan juga program-program seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya, bisa lebih aktif lagi. Memang kadang ya, bukan kadang, hari ini kita dihadapkan dengan pandemi seringkali menjadi alasan ya. Di sini alhamdulillah ini nggak ada yang pakai masker ya. Ada. Kayaknya di Cilebut udah nggak ada corona ini, nggak ada virus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada wabah-wabah penyakit virus corona ini, juga keluarga kita semua. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih mewakili Ikhbas Pusat. Selamat acara pada hari ini, mudah-mudahan menambah keakraban, kekeluargaan, persahabatan ya, untuk bisa tambah erat lagi hubungan Ikhbas khusus di Bogor, umumnya juga secara meluas Ikhbas Pusat dari berbagai macam daerah, dan mudah-mudahan juga ini bisa dijadikan contoh buat sahabat-sahabat alumni di luar. Itu saja, barangkali tidak banyak yang disampaikan. Untuk itu secara pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala kekhilafan, kesalahan baik sejak di Kobong ya. Ini terutama di Kobong ini, kesalahan di Kobong yang sering kita lupa nggak minta maaf ya. Barangkali dulu odolnya pernah kita pakai, sabunnya, sendalnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini dibebaskan ya. Hari ini kita saling memaafkan ya. Juga persahabatan kita selama ini juga barangkali ada kata-kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir, guru kita yang masih terus aktif membimbing kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, terus semangat membina kita, membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga para senior kita semua, guru-guru kita semua yang masih ada, Allah berikan umur yang panjang dan barokah. Yang sudah tiada tentunya selalu dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian acara silaturahim kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas nama pengurus Ikhbas Korwil Bogor, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ade Mulyana MAG atas inisiatornya sebagai inisiator, Bapak Ustadz Sihabudin sebagai fasilitator, Mama sebagai provokator. Ya kan perlu provokator kalau gitu. Provokator kebaikan ya Mama kan? Kamu luar biasa. Menarik ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita menghasilkan kebarokahan dan bisa kita lanjutkan baik via grup WA ataupun kopdar di kesempatan yang lainnya. Ya, ini saja barangkali yang bentar. Atuh, Mama mau ngomong. Tadi kan katanya mau obrolan dikit. Mama sebagai provokator kebaikan.
Ya, karena barusan kiai kita tadi. Jangan fokus ke situ ya. Oh iya terus ya. Mama udah biasa diliput udah orang ngetren. Biasa di sungai. Biasa di sungai. Bagaimana kalau kita sebagai alumni Korwil Bogor mencoba satu program yang kayaknya sangat bagus pula. Ya, bagaimana kalau kita sedikit lagi mendekati yang namanya perayaan kurban? Bagaimana kalau kita mengumpulkan kurban untuk guru kita? Biar lupa TF ke mama. Ya, kita korban nanti kita serahkan kepada Cikaraya. Bagaimana kira-kira kalau ada usulan seperti itu? Ya, pada setuju apa enggak? Itu. Karena mungkin kalau kita sebagai alumni mungkin yang melaksanakan secara pribadi mungkin pernah juga ada yang melaksanakan. Ini kita atas nama alumni, kita biasa kolektifan nanti kita serahkan kepada keluarga Cikaraya kurban atas nama guru-guru kita di Cikaraya. Kira-kira bagaimana? Itu saja. Dan juga terima kasih nih atas reporter kita Bang Jojo. Alhamdulillah dengan kreativitas dia selama bulan Ramadan juga khususnya alumni Cirebon selalu diliput. Ini iklan. Barangkali ada yang punya acara butuh fotografer silahkan ke beliau. Nah 20% mama. Ya itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali itu mengingatkan kita bahwa kalau hari ini kita mengulang acara 5 tahun yang lalu, acara silaturahmi Iqbas, juga sebenarnya 5 tahun yang lalu pun kita sudah ada gerakan kurban. Bahkan kita pernah mengirim 7 ekor kambing ke Cikaraya untuk kurban guru-guru kita. Ya, dan kalau tidak salah 3 tahun kita berturut-turut ngirim kurban. Jadi untuk kedepannya insya Allah program itu bisa kita tindak lanjuti kembali. Yang mudah-mudahan para alumni semuanya subur makmur semuanya dan ilmu dan rezekinya, amin ya robbal alamin. Insya Allah nanti kita bicarakan lagi ya, teknisnya biasa seperti yang sudah kita jalankan sebelumnya. Baik, buat saya secara pribadi, insya Allah mama sami'na wa ata'na. Ya mama ya. Nanti insya Allah kita kondisikan. Baik, sekali lagi terima kasih yang berkenan hadir pada saat ini. Kesemuanya tanpa disebutkan satu persatu. Dan kalau bisa dihitung ini dari hampir 4 generasi ya. Pak Kiai Haji Firdaus, Pak Ustadz Syihab, barengannya siapa-siapa? Kesini ya? Ustadz Syihab, barengannya siapa-siapa? Ustadz Romli, Ustadz Nahrawi, Didi, terus ke bawahnya lagi baru Ustadz Ade, Mas Yayu, bareng. Terus kelompok ke bawahnya lagi, enggak ada Ustadz Madipai, Aja Alwi, Ustadz Wahyu, Pak Ustadz Jaya malah bareng kesini ya?